Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Thailand yang berjudul Four King. Secara garis besar, film ini bercerita tentang konflik antar geng sekolah, tentang persahabatan, permusuhan, dan pencarian jati diri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Billy sedang mengantar putrinya yang bernama Anne ke sekolah. Tampak hubungan Billy dan putrinya tidak begitu baik. Anne membenci ayahnya yang seorang pemabuk dan penampilannya yang seperti seorang preman. Saat itu, Anne terjebak di tengah tawuran antar SMK di depan sekolahnya. Billy yang melihat itu berusaha menolongnya. Akan tetapi dia tidak bisa turun dari mobilnya karena terhalang oleh seorang pemotor. Saat Billy berhasil turun, kerusuhan sudah berhenti. Namun Anne luka di kaki dan tak sadarkan diri. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Anne dijenguk oleh gurunya yang bernama Maud, yang dimana Maud adalah musuh dari Billy sewaktu SMA. Saat di rumah, Billy melihat berita tawuran antar geng sekolah di TV. Tawuran yang menyebabkan kaki putrinya terluka. Billy mengatakan dia heran dengan anak sekolah sekarang karena mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang negatif seperti tawuran. Tapi Anne mengatakan kalau mereka semua tidak ada bedanya dengan sang ayah yang katanya dulu sewaktu sekolah suka tawuran antar geng sekolah. Lalu Sino memperlihatkan kilas balik pada tahun 1995. Di saat Billy masih SMK, Billy memiliki 4 orang sahabat. Yang pertama, Da, Lupin, dan Oh. Mereka sama-sama bersekolah di SMK Intra. Hari itu Billy CS terlibat tawuran dengan geng dari SMK Seoul. Dari tawuran ini, Billy mengalami luka bacok hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Untung saja keadaannya baik-baik saja setelah mendapatkan 9 jahitan. Tak lama kemudian, Billy dibesuk oleh ibu dan ayah tirinya. Di sini terlihat kalau Billy sangat dibenci oleh ayah tirinya itu karena dia selalu membuat masalah. Lalu di sore harinya, dia menjemput pacarnya yang bernama Alu. Di sini Alu memberitahu kalau dia hamil. Dia sangat kaget mengetahui kenyataan itu. Namun dia berjanji akan bertanggung jawab dan dia meminta pacarnya untuk memberinya sedikit waktu agar bisa mencari solusi masalah mereka. Saat ingin mengantar Alu pulang, dia dikepung oleh musuh dari SMK Burak. Namun mereka memiliki peraturan dalam berkelahi, tidak boleh menyerang kalau musuh sedang bersama wanita. Namun sempat terjadi ketegangan antara Da dan pemimpin geng yang bernama Pan. Di malam harinya, Billy kembali terlibat pertikaian dengan ayah tirinya. Akhirnya dia diusir. Sebelum pergi, ibu Billy meminta maaf dan memberinya sejumlah uang. Kemudian Billy tinggal di rumah Da dan kehadirannya disambut baik oleh ibunya. Di sini dia menceritakan tentang pacarnya yang tengah hamil kepada Billy. Akan tetapi, dia masih belum berani memberitahukannya kepada ibunya. Namun apapun yang terjadi, dia akan bertanggung jawab karena bayi itu adalah darah dagingnya. Malam harinya, geng Seoul menunggu Billy dan kawan-kawan di gang biasanya mereka nongkrong. Secara kebetulan, seorang preman lokal lewat, dia bernama Yat, yang suka mencari gara-gara dengan geng sekolah. Ia punya nyali karena ada pistol. Namun saat ingin melakukan penembakan, pistolnya malah macet dan sialnya lagi motornya juga mogok. Alhasil Yat, dia dikeroyok dan diajar habis-habisan. Esok harinya, Da, Lupin, dan Billy sedang nongkrong di sebuah tempat minum. Tak lama Lupin mendapat surat dari seorang wanita yang menunggunya di sebuah gang.
Lupin dengan begitu semangat menghampiri wanita itu. Namun ternyata itu hanyalah jebakan dari geng SMK Kanok. 两身被迫不是比赛。 Lupin dipancing sampai ke sebuah jembatan. Sedangkan Billy dan Da diserang oleh 2 orang dari mereka. Untung saja mereka berdua berhasil selamat. Setelah itu mereka berlari mencari Lupin. Namun mereka datang terlambat. Alhasil Lupin pun terkena luka bacok di tangan. Keesokan harinya, ketiga geng kembali terlibat tawuran. Geng Intra yang dipimpin oleh Billy, geng Sol dipimpin oleh Mod, dan geng Burak dipimpin oleh Pan. Akan tetapi di tengah baku hantam, polisi datang. Sebagian dari mereka berhasil diamankan oleh polisi. Kemudian baju mereka dilepaskan, lalu dipaksa jongkok dan tangan di kepala. Di tengah pengepungan itu, Da dan Mod sepakat untuk mengecoh polisi dengan mencari gara-gara satu sama lain hingga kepala polisi menjadi kesal dan kemudian menyuruh keduanya langsung 1 lawan 1. Di saat semua polisi sedang lengah, saat itulah mereka melarikan diri. Sebagian besar siswa berhasil kabur, namun 3 orang tertangkap, di mana mereka salah satu dari perwakilan geng, yaitu Billy, Pan, dan John. Lalu mereka bertiga dikurung di dalam satu sel. Di sana Pan dan John terlibat adu mulut, saling memaki dan merendahkan geng masing-masing. Namun di sini Billy hanya diam saja. Tak lama kemudian, ibu dan ayah tirinya datang ke kantor polisi. Kedatangan ayah tiri Billy bukan untuk menjamin kebebasannya, tapi untuk menuntut Billy, karena sebelum pergi dari rumah, dia sempat mencuri kamera milik ayah tirinya itu. Alhasil Billy pun dipenjara lebih lama. Biasanya 3 orang dari geng musuh ini selalu baku hantam kalau ketemu. Tapi di dalam sel penjara mereka terkesan akur, tidur dalam sel yang sama, dan makan di meja yang sama. Kemudian seorang murid yang juga ditahan karena tawuran datang memberitahu John, Billy, dan Pan kalau sipir di penjara itu sangat benci dengan siswa yang melakukan tawuran, dan mereka tak segan-segan untuk menghukum siapapun yang memulai keributan di sana. Tak lama datanglah Yat, preman lokal yang dipenjara karena perkelahian dengan murid sekolah. Dengan sombongnya, Yat berkata kalau dia dan gengnya akan menyerang mereka malam ini. Billy yang kesal mencoba untuk menyerang Yat, namun John menahannya karena akan jadi masalah besar jika sipir melihat mereka baku hantam. Mereka bertiga baru melakukan perlawanan di tempat mandi. Namun sialnya mereka dipergoki oleh sipir penjara. Di sini Billy mengaku kalau dialah yang memulai perkelahian. Lalu John juga mengaku kalau dia juga ikut terlibat. Di lain sisi, dia berkunjung ke rumah pacarnya. Namun ayah Alu yang seorang polisi menantang keras hubungan mereka berdua. Dia tidak ingin sang anak berhubungan dengan seorang preman. Karena kesal, dia pun akhirnya mengatakan kalau Alu sedang mengandung anaknya. Mendengar itu, ayah Alu sangat marah dan menamparnya. Lalu dia mengusir dia dan menyuruhnya untuk menjauhi putrinya. Sedangkan Billy dan John, mereka dihukum oleh sipir penjara. Keduanya disuruh tengkurap, lalu punggung mereka dipukul dengan pentungan, dan itu dilakukan berulang kali. Tidak hanya itu, besoknya mereka juga dihukum membersihkan toilet. Di sini John dan Billy saling menyalahkan satu sama lain atas hukuman yang mereka terima. Lalu Pan datang menawarkan bantuan membersihkan toilet tersebut. Hari demi hari mereka bertiga menjadi semakin dekat dan saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Lalu mereka bertiga berjanji untuk tidak adu jotos jika keluar dari penjara nanti, dan lebih baik saling menghindar satu sama lain jika berpapasan. Singkat cerita, Billy pun bebas dari penjara. Dia dijenguk oleh Lupin dan ibunya. Ibu Billy memberikan uang untuk biaya di sekolahnya. Pada malam harinya, geng Intra dan geng Sol berada dalam satu gedung menonton konser musik. Sedangkan Alu berusaha menelpon Da. Dia mengajaknya bertemu untuk mengatakan sesuatu.
Namun Da sedang asik menonton konser bersama dengan teman-temannya. Di tengah konser, geng Intra dan geng Soul terlibat kerusuhan. Mod kesal karena Lupin menghalangi pandangan mereka. Di sini John terpaksa ikut terlibat, meskipun sebelumnya dia sudah berjanji tidak akan berkelahi lagi dengan Billy. Dari perkelahian ini, seorang anggota geng Soul terluka parah di tangan Billy. Kejadian itu membuat Mod semakin dendam dengan geng Intra. Sepulang dari konser, dia menelpon pacarnya dari telepon umum, lalu mengatakan kalau sang ayah akan memaksanya untuk kabur sih. Mendengar itu, dia bergegas ke rumah pacarnya dan dia memaksa untuk masuk. Kebetulan seorang anggota Soul melihat mereka dan melapor kepada Mod. Mengetahui itu, Mod dan kedua rekannya langsung meluncur ke sana. Sedangkan ayah Alu menodongkan pistol ke arah Da dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Akan tetapi, Da tidak peduli dengan ancamannya dan ternyata Alu juga ingin melakukan aborsi itu dengan alasan takut anaknya tidak punya masa depan karena kedua orang tuanya yang masih sekolah dan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Namun Da meminta agar Alu membatalkan niatnya dan berjanji akan bekerja keras untuk membesarkan anaknya nanti. Da bahkan memohon dengan berlutut, sampai-sampai Billy dan Lupin pun kesal. Namun akhirnya mereka juga ikut berlutut memohon agar ayah Alu mengubah keputusannya itu. Pada saat yang sama, geng Soul muncul. John yang melihat kejadian itu lantas menyuruh kedua rekannya membatalkan niat menyerang ketiga anggota geng Intra tersebut hingga akhirnya mereka pun pergi. Sedangkan ayah Alu akhirnya luluh dan membatalkan niatnya. Tapi dengan satu syarat, setelah Alu melahirkan, dia yang akan mengasuh anak itu. Dan Da harus memutuskan hubungannya dengan Alu. Singkat cerita, Billy, Lupin, dan Da mereka lulus sekolah. Mereka bertiga tidak percaya akan lulus, mengingat semua kenakalan yang mereka lakukan sebelum ini. Saat mengantar Lupin mendaftar wajib militer, Billy bertemu dengan Yat yang sudah keluar dari penjara. Di sini Yat kembali mencari gara-gara dengan mengejek gengnya. Namun kali ini Billy tidak menghiraukannya. Di malam harinya, Mod dan kedua rekannya minum di sebuah tempat. Di sini Mod bertanya kepada John tentang pengalamannya satu sel dengan Billy. John mengaku kalau dia memang pernah dekat dengan Billy di penjara. Namun di luar mereka berdua masih tetap bermusuhan. John tidak mau bercerita kepada Mod tentang janjinya kepada Billy kalau mereka tidak akan berkelahi lagi. Tak lama Billy juga datang ke tempat itu untuk merayakan wajib militer Lupin. Suasana menjadi sedikit tegang karena kedua geng musuh berada di tempat yang sama. Untuk mencairkan suasana, Billy mendatangi meja John dan meminta untuk bergabung dengan John. Namun Mod malah menyuruh Billy menyiapkan minuman untuknya jika Billy ingin bergabung satu meja dengan mereka. Billy rela merendahkan dirinya untuk mengakhiri permusuhan antara kedua geng ini. Kemudian Oh pamit untuk menjemput Da. Pada saat yang sama, Yat dan rekannya mencari anggota geng Intra untuk melakukan penyerangan. Mod yang sudah mulai mabuk, dia kesal karena lagunya diganti oleh Lupin dan Billy, dan dia berniat ingin menyerang Billy. John berusaha menghalanginya namun gagal, dan Mod berhasil membacok tangan Billy. Di tengah keributan itu, Yat pun muncul dan menembak mereka semua. Di sini Yat merasa bangga bisa mengalahkan anggota terkuat dari kedua geng sekaligus. Lalu Yat mengganti peluru tumpul dengan peluru yang tajam. Dan di saat dia ingin menembak, dia muncul dan dia menyerang dengan golok. Akan tetapi Yat membalas balik dengan menembaknya. Alhasil Da pun tewas di tempat. Billy, Lupin, dan Oh sangat terpukul atas kematian sahabatnya itu. Sementara Yat dihukum penjara. Di depan pemakaman Da, Billy berjanji akan menjaga anaknya dengan baik. Dan ternyata selama ini, Anne bukanlah anak kandung dari Billy, tapi anak kandung Da yang Billy adopsi dari umur 5 tahun. Kembali ke masa kini, Billy, Lupin, dan juga Mod minum bersama sambil mengenang masa lalu. Di sini Mod meminta maaf kepada Billy atas permusuhan yang terjadi di antara mereka di masa lalu. Dan alasan Mod menjadi seorang guru agar dia bisa memberi pencerahan
kepada para siswa tentang dampak buruk dari aksi tawuran. Tak lama berselang, Anne pulang dan melihat gurunya minum dengan sang ayah. Dan seperti biasa, Anne selalu menyalahkan ayahnya. Lalu Maud masuk dan berusaha menasihati Anne agar memperlakukan ayahnya dengan baik. Ternyata Anne menyalahkan Billy atas kematian ayah kandungnya. Walaupun begitu, Anne tetap berterima kasih kepada Billy karena telah menjaganya sedari kecil. Tapi di satu sisi, Anne merasa kalau Billy tidak tulus menyayanginya, melainkan cuma sekedar tanggung jawab karena rasa bersalahnya atas kematian sahabatnya. Mendengar semua curhatan dari Anne yang dia pendam selama ini, Billy pun meminta maaf dan film pun selesai. Dan pelajaran yang dapat diambil dari film ini yaitu, janganlah melakukan tawuran karena sangatlah tidak menguntungkan. Lebih baik sebagai pelajar, memanfaatkan waktunya dengan melakukan hal positif. Contohnya seperti belajar, main voli, sepak bola, dan lain-lain. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.